Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila, NIM SF22060026. Dengan dosen pengampu APT Aditama Asmar SIM MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu teknologi formulasi sediaan semisolid dan liquid. Yang pertama itu sirup eliksir. Sirup eliksir adalah sediaan cair kental yang mengandung gula sebagai pemanis, bahan obat, dan bahan tambahan yang lain sesuai. Pelarut utama sirup elektrik adalah etanol dan air. Contohnya yaitu sirup elektrik, sirup obat batuk, sirup obat diare, sirup obat penurun panas. Yang kedua yaitu sirup obat. Sirup obat adalah sediaan cair yang mengandung bahan obat dan pemanis. Sirup obat dapat dibuat dengan pelarut air, etanol, atau campuran keduanya. Contohnya yaitu sirup CTN, sirup paracetamol, sirup ibuprofen. Yang ketiga, sirup non-obat. Sirup non-obat adalah sediaan cair yang mengandung pemanis dan bahan tambahan lain yang tidak berkhasiat sebagai obat. Sirup non-obat biasanya digunakan sebagai penyegar atau minuman. Contoh sirup non-obat yaitu sirup rasa jeruk, sirup rasa stroberi, sirup rasa lemon. Yang keempat, ada sirup kering. Sirup kering adalah sediaan sirup yang dikeringkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi. Sirup kering dibuat dengan cara menguapkan pelarut dari sediaan sirup biasa. Contoh sirup kering yaitu sirup obat bentuk kering, sirup obat diare kering, dan sirup obat penurun panas kering. Keuntungan dan kerugian sirup elektrik dan sirup kering. Keuntungannya adalah rasanya enak dan mudah ditelan, absorpsi obatnya lebih cepat, dapat digunakan untuk obat yang larut dalam air atau alkohol. Kerugiannya yaitu harganya relatif mahal, dapat menyebabkan iritasi lambung. Adapun sirup kering, keuntungannya yaitu rasanya enak dan mudah ditelan, absorpsi obatnya lebih cepat, dapat digunakan untuk berbagai jenis obat. Kerugiannya, harganya relatif mahal, dapat menyebabkan iritasi lambung. Sirup non-obat, keuntungannya yaitu rasanya enak dan mudah dikonsumsi, dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Kerugiannya, kalori yang tinggi menyebabkan kerusakan gigi dan terjadinya iritasi obat. Sirup kering, keuntungannya yaitu mudah dibawa dan disimpan, stabilitas yang baik, dan harga yang lebih murah. Kerugiannya kemungkinan terjadinya kesalahan dosis, perlu dicampur dengan air, dan terjadinya interaksi obat. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme kelarutan. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal
dari zat terlarut dan pelarut antara lain, yaitu polaritas zat terlarut dan pelarut, struktur kimia zat terlarut, ukuran partikel zat terlarut, dan polimorfisme. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar antara lain suhu, pH, dan tekanan. Metode pembuatan dan evaluasi sirup eliksir. Metodenya yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan larutan bahan obat dalam pelarut etanol. Tambahkan gula dan bahan tambahan lain. Panaskan larutan hingga larut sempurna. Saring larutan melalui kertas saring, dinginkan larutan, dan pindahkan larutan ke dalam wadah yang sesuai. Evaluasinya yaitu uji organoleptis meliputi rasa, warna, dan bau, uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, dan uji stabilitas. Sirup obat. Metodenya yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan, larutkan bahan obat dalam pelarut yang sesuai, tambahkan gula dan bahan tambahan lain. Panaskan, larutkan hingga larut sempurna. Saring larutan melalui kertas saring, dinginkan larutan, pindahkan larutan ke dalam wadah yang sesuai. Evaluasinya yaitu uji organoleptis meliputi rasa, warna, dan bau, uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, dan uji stabilitas. Sirup non-obat. Metodenya yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan, larutan gula dalam air hingga larutan sempurna, tambahkan bahan dan tambahkan lain-lain, lalu aduk hingga homogen. Pindahkan larutan ke dalam wadah yang sesuai. Evaluasinya uji organoleptis meliputi rasa, warna, dan bau, uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, dan uji stabilitas. Sirup kering. Metodenya yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan, larutkan bahan obat dan bahan tambahan lain dalam pelarut yang sesuai, panaskan larutan hingga larut sempurna, uapkan pelarut dari larutan hingga diperoleh sirup kental, lalu keringkan sirup kental hingga diperoleh serbuk kering. Evaluasinya yaitu uji organoleptis meliputi rasa, warna, bau, uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, dan uji stabilitas. Selanjutnya, emulsi, suspensi, dan salep. Emulsi adalah campuran yang secara termodinamika tidak stabil yang terdiri dari dua cairan yang tidak tercampur. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Selanjutnya, salep adalah preparat setengah padat untuk pemakaian luar yang dimaksudkan pada mata khusus dan disebut salep mata. Selanjutnya, krim, pasta, dan gel. Krim merupakan sistem emulsi sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air, tidak kering,
dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Pasta. Pasta adalah suspensi konsentrasi tinggi yang ditentukan untuk menggunakan pada kulit atau selaput lendir. Gel adalah suspensi konsentrasi tinggi yang ditentukan untuk menggunakan pada kulit atau selaput lendir. Emulsi. Keuntungannya yaitu dapat digunakan untuk mengemulsikan zat yang tidak larut dalam air atau minyak, dapat meningkatkan stabilitas zat aktif, dan dapat memberikan rasa yang lebih nyaman. Sedangkan kerugiannya yaitu dapat mengalami pemisahan fase dan dapat membutuhkan zat pengemulsi yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Suspensi kerugiannya yaitu dapat mengendap, dapat membutuhkan zat pengental yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Keuntungannya dapat digunakan untuk mencairkan zat yang tidak larut dalam air, dapat memberikan rasa yang lebih nyaman. Pasta. Keuntungannya yaitu dapat memberikan efek ekolusif yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit dan dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi. Sedangkan kerugiannya yaitu dapat berminyak dan lengket dan sulit dibersihkan. Krim. Keuntungannya dapat memberikan efek eklusif yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit, dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi, dan lebih mudah dibersihkan daripada salep. Kerugiannya dapat berminyak dan lengket. Dan gel, keuntungannya dapat memberikan efek oklusif yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit, dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi, dan lebih mudah dibersihkan daripada salep. Kerugiannya dapat lengket. Jenis-jenis emulgator. Emulgator adalah zat yang dapat mengurangi tegangan permukaan antara dua cairan yang tidak saling tercampur, sehingga dapat terdispersis secara homogen. Jenis-jenis emulgator yaitu emulgator alami, yaitu emulgator yang berasal dari bahan alam seperti gom arab, terak jatung, agar-agar, gelatin, dan kuning telur. Emulgator buatan yaitu emulgator yang dibuat secara asistensi seperti sabun surfaktan anionik, surfaktan kationik, jenis-jenis surfaktan yaitu surfaktan adalah zat yang mempunyai dua bagian yaitu bagian hidrofilik suka air dan bagian hidrofobik yang suka minyak. Jenis-jenis surfaktan yaitu surfaktan anionik, surfaktan kationik, dan surfaktan non-ionik. Sifat hidrofilik dan lipofilik. Suatu surfaktan nilai HLB berkisar antara 0 hingga 20, di mana nilai 0 menunjukkan surfaktan yang sangat lipofilik, sedangkan nilai 20 menunjukkan surfaktan yang sangat hidrofilik. Nilai HLB suatu surfaktan
dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu HLB 20 dalam kurung M tambah N, di mana N yaitu jumlah atom hidrokarbon dalam rantai alkil surfaktan, sedangkan N jumlah gugus polar dalam surfaktan. Berikut adalah contoh perhitungan nilai HLB suatu surfaktan dengan nilai rantai alkil C12H25 dan gugus sulfat memiliki nilai HLB sebesar HLB 20 dalam kurung 12 tambah 1, yaitu surfaktan dengan rantai alkil C16H33 dan gugus fosfat memiliki nilai HLB sebesar HLB 20 dalam kurung 16 tambah 2, yaitu 14. Deplokulasi dan cara menentukannya. Deplokulasi adalah proses pengumpulan partikel-partikel kaloid yang sebelumnya terdispersi secara merata. Deplokulasi dapat terjadi karena adanya interaksi antara partikel kaloid, misalnya interaksi elektrostatik, gaya van der Waals, atau gaya hidrofilik. Polukulasi adalah proses sebaliknya dari deplokulasi, yaitu proses penggabungan partikel-partikel kaloid yang sebelumnya terpisah. Polukulasi dapat terjadi karena adanya gaya tarik antara partikel kaloid yang lebih besar daripada gaya yang tolak antar partikel kaloid. Cara untuk menentukan apakah suatu sistem kaloid mengalami deplokulasi atau polukulasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain seperti melihat perubahan kekeruhan. Sistem kaloid yang mengalami deplokulasi akan menjadi lebih keruh, sedangkan sistem kaloid yang mengalami polukulasi akan menjadi lebih jernih. Melihat perubahan ukuran partikel kaloid yang mengalami deplokulasi akan menjadi lebih besar, sedangkan partikel kaloid yang mengalami polukulasi akan menjadi lebih kecil. Melihat perubahan sifat fisik, sistem kaloid yang mengalami deplokulasi akan menjadi lebih bermuatan, sedangkan sistem kaloid yang mengalami polukulasi akan menjadi lebih tidak bermuatan. Suspensi, metodenya yaitu metode dispersi langsung. Metode ini digunakan untuk suspensi dengan partikel padat yang tidak bersifat hidrofob. Metode dispersi tidak langsung. Metode ini digunakan untuk suspensi dengan partikel padat yang bersifat hidrofob. Evaluasinya yaitu evaluasi organoleptis, evaluasi homogenitas ukuran partikel, dan sedimentasi. Emulsi. Metodenya metode dispersi langsung. Metode ini dapat digunakan untuk emulsi dengan fase minyak yang tidak terlarut kental. Metode dispersi tidak langsung. Metode ini dapat digunakan untuk emulsi dengan fase minyak yang kental. Sedangkan evaluasinya yaitu organoleptis, evaluasi homogenitas ukuran globul,
daya serap, dan stabilitas. Salep. Metodenya, peleburan metode ini dapat digunakan untuk basis salep yang dapat meleleh seperti vaselin, paraben cair, dan lenolin. Metode peleburan dan pengkocokan. Metode ini dapat digunakan untuk basis salep yang tidak dapat melebur pada suhu. Evaluasinya yaitu organoleptis, evaluasi pH, evaluasi daya lekat, evaluasi daya sebar, dan evaluasi stabilitas. Selanjutnya, krim. Metodenya yaitu metode dingin. Metode dingin digunakan untuk membuat krim dengan fase minyak yang mudah larut dalam fase air, seperti minyak mineral. Metode panas. Metode panas digunakan untuk membuat krim dengan fase minyak yang tidak mudah larut dalam fase air, seperti lilin. Selanjutnya, evaluasinya yaitu uji organoleptis, uji pH, uji viskositas, uji stabilitas, dan uji daya sebar. Selanjutnya ada pasta. Metodenya, pembuatan pasta dilakukan dengan cara pencampuran bahan-bahan dengan cara diaduk, ditekan, atau dicampur dengan alat homogenizer. Evaluasinya yaitu uji organoleptik, uji pH, uji homogenitas, uji stabilitas, dan uji daya oles. Yang terakhir adalah gel. Metodenya, pembuatan gel dilakukan dengan cara mendispersikan fase terdispersi dalam fase pendispersi. Fase terdispersi dapat berupa larutan, suspensi, atau emulsi. Fase pendispersi dapat berupa gelling, agen, dan bahan pengisi, bahan pengemulsi. Evaluasinya yaitu uji organoleptik, uji pH, uji homogenitas, uji stabilitas, uji daya sebar, dan uji viskositas. Itulah tadi materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.